saya Ahmad Yainal Fakhris. Sehari-hari saya sebagai guru sejarah di MAN 2 Kota Kediri. Kebetulan saya sehari-hari selain menjadi seorang pengajar, pendidik di MAN 2 Kota Kediri, saya juga kebetulan aktif di berbagai macam komunitas sejarah di Kota Kediri, dan kebetulan pernah juga meriset terkait dengan sejarah dari situs Setono Gedong di Kota Kediri. Oke, baik, akan saya sampaikan terkait dengan makam yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat di Kota Kediri, tepatnya ada di sekitaran Jalan Doho. Di situ ada Masjid Aulia Setono Gedong. Di situ terkenal dengan nama makam Setono Gedong. Ya. Di makam Setono Gedong itu menurut kebanyakan masyarakat di sekitar Kediri itu dikenal sebuah tokoh yang sangat terkenal, yaitu namanya Syekh Wasil Samsudin. Dari hasil catatan yang pernah saya kumpulkan, bahwa tokoh ini memiliki beberapa nama yang sangat terkenal. Ada yang menyebut Syekh Wasil Samsudin, ada yang menyebut Syekh Al-Wasil Samsudin, ada juga yang menyebut Pangeran Mekah, ada juga yang menyebut Syekh Maulana Ngali Samsudin. Ya, tentunya kita kalau menyebut yang terakhir itu kita teringat dengan sebuah naskah yang sekarang lagi disimpan di Perpustakaan Nasional yang terkait dengan tokoh legendaris yang banyak diketahui oleh masyarakat Kediri, yaitu tokoh penyebar Islam. Konon tokoh ini di dalam naskah itu disebutkan adalah, kalau masyarakat menyebutnya, Syekh Wasil ini adalah salah satu orang guru dari Raja Kediri yang sangat terkenal, yaitu Raja Jayabaya, yang mana Syekh Maulana Ngali Samsudin inilah yang di dalam naskah itu disebutkan dia datang dari Ngerum. Ya, tentunya Ngerum ini adalah di daerah Timur Tengah sekarang atau di daerah Jazirah Arab. Kenapa disebut Ngerum? Pada zaman dulu daerah Jazirah Arab merupakan jajahan dari kerajaan Romawi. Ya, kerajaan Romawi, maka disebut oleh orang-orang Jawa wilayah Ngerum. Ya, bahkan istilah Rum ini sampai disebut-sebut di dalam kitab suci Al-Qur'an surat Ar-Rum begitu. Jadi ini seorang ulama, kalau di dalam naskah yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional itu disebutkan adalah salinan yang berasal dari Surakarta, yang mana kitab ini merupakan karangan atau kitab yang dikarang oleh Maulana Ngali Samsudin, seorang rojo pendito. Jadi kalau orang Jawa menyebut ulama itu rojo pendito, kalau menyebut tempat ibadah namanya langgar, kalau menyebut wudu namanya Amet Banyuwulu. Jadi rojo pendito ya dimaksud ini adalah seorang syekh namanya Maulana Ngali Samsudin, yang ia duduk bertafakur menghadap Raja Joyoboyo untuk mengajarkan kitab namanya Kitab Musarar, yang mana kitab ini merupakan kitab sebuah kitab yang menceritakan kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi semacam ramalan begitu, yang nanti di masyarakat Kediri dikenal dengan nama istilah Jongko Joyoboyo itu. Jadi ini nama yang terakhir, nama dari julukan dari Syekh Wasil atau Maulana Ngali Samsudin, atau ada juga yang menyebut Maulana Ngali Samsudin. Jadi kalau saya melihat situs Setono Gedong, jadi Setono Gedong ini ternyata sebuah tempat, situs kalau saya menyebutnya. Situs itu adalah suatu tempat yang mengandung banyak sekali benda-benda, baik itu yang diduga ataupun di atasnya sudah ada
benda-benda cagar budaya. Dan menariknya di Stonegedong itu, situs Stonegedong ini kalau sekarang menjadi kompleks makam aulia, makam para bupati Kediri. Tentu masyarakat tidak banyak yang tahu loh, di Stonegedong itu dimakamkannya ibu mertuanya Raden Ajeng Kartini yang terkenal dengan tokoh emansipasi wanita. Di Stonegedong itu juga dimakamkan residen Kediri, anggota BPUPKI, kakak saudara dari Halim Perdana Kusuma, tokoh penerbangan itu, namanya Raden Abdul Rahim Plati Karikrama itu ya, itu dulu residen Kediri yang banyak berjasa di dalam perjuangan kemerdekaan. Dan makam Stonegedong ini sebetulnya adalah dulu awalnya dari hasil apa yang pernah saya teliti ya bersama dengan dosen saya pada waktu itu Profesor Habib Mustopo. Jadi di situ ada sisa-sisa bangunan-bangunan pra-Islam yang sekarang disebut dengan istilah pendopo. Kalau orang-orang tua saya dulu menyebutnya itu bukan pendopo, itu adalah Masjid Tiban. Dan kebetulan di Stonegedong itu ada bangunan batu yang sekarang posisinya ada di belakangnya masjid utama itu ada bangunan batu. Ya, jadi kalau masyarakat sekitar Stonegedong menyebutnya dulu zaman angkatan bapak saya itu Masjid Tiban, masjid yang dibangun semalam ya oleh para wali dulu katanya, tetapi karena itu para wali menggunakan kekuatan-kekuatan karohmahnya, itu ternyata masyarakat Stonegedong yang pada waktu itu masih Hindu tidak suka, maka pembangunan Masjid Tiban itu digagalkan dengan cara semacam upaya-upaya para gadis-gadis di sekitar Stonegedong diminta untuk menumbuk lesungnya, maka dan membakar jerami seolah-olah seperti ada mau pagi, karena itu dibangun hanya semalam. Ceritanya mirip dengan cerita Loro Jonggrang di Yogyakarta, di Candi Prambanan itu. Jadi itu yang bangunan, sebetulnya bangunan Masjid Tiban itu bangunan komplek, bangunan suci agama Hindu ataupun agama Buddha gitu ya. Jadi sampai sekarang masih banyak artefak-artefak yang masih tersisa di sana. Jadi saya melihat Stonegedong ini ada sebuah situs yang difungsikan mengalami sebuah kontinuitas budaya, baik digunakan sejak zaman Hindu, zaman Islam, zaman kolonial, bahkan zaman kemerdekaan, bahkan zaman sekarang. Jadi Stonegedong itu kalau di zaman dulu tentu saya yakin itu adalah tanah sima, atau kalau di zaman Islam disebut tanah perdikan, tanah milik tanah kerajaan yang dimerdekakan ya, yang dimerdekakan untuk tidak membayar pajak, itu namanya tanah sima atau tanah perdikan. Itu biasanya tanah sima atau tanah perdikan itu karena di tempat itu ada bangunan sucinya, atau mungkin ada tempat kedudukan seorang tokoh yang berjasa besar kepada kerajaan ataupun kepada negara. Jadi itu digunakan ya. Jadi zaman Hindu, zaman Islam, bahkan zaman sekarang. Ya, sayangnya bekas-bekas bangunan suci pra-Islamnya itu materialnya masih dipakai oleh masyarakat di zaman Islam, yaitu menjadi tempat pemakaman. Dan ini hal yang biasa. Saya mendapati berbagai macam makam kuno di Jawa itu memang menggunakan material-material bangunan-bangunan suci pra-Islam. Dan inilah hebatnya para pendakwah Islam awal dulu, masa peralihan dari Hindu ke Islam. Jadi dia masih menggunakan tempat-tempat yang disucikan oleh masyarakat itu masih digunakan ya. Jadi karena yang saya tahu, membangun candi itu tidak mudah, ada uji tanahnya, ada berbagai macam syarat yang sangat ketat. Dan kayaknya para ulama-ulama kita dulu tahu itu, bahwa bekas candi ini memiliki aura yang kuat, maka kemudian dilanjutkan, digunakan sebagai tempat ibadah di zaman Islam yang kita kenal dengan nama masjid, seperti itu. Dan cirinya masjid yang tradisional. Jadi saya melihat ada 3 jenis masjid sebetulnya. Ada masjid tradisional, ada masjid makam, ada masjid gaya Timur Tengah ya. Jadi masjid makam ini yang kuno. Saya banyak sekali melihat
beberapa bekas-bekas komplek bangunan suci agama pra-Islam, agama Hindu terutama, itu kemudian dipakai sebagai makam dan di situ ada dibangun masjid. Ya, jadi kalau masjid yang berbentuk atapnya berbentuk kubah itu kan gaya-gaya masjid Timur Tengah. Ya, tapi kalau masjid tradisional itu masjidnya masih mengadopsi seperti bentuk Meru di bangunan pra-Islam, bangunan Hindu. Ya, apalagi bentuk masjid itu kan hampir menyerupai bangunan pra-Islam. Jadi ada, kalau dalam istilah Hindu itu ada jabe luar, jabe tengah, dan jabe dalam. Itu ada serambi luar, serambi dalam, dan serambi tengah dan serambi dalam. Jadi hampir sama konsepnya. Inilah hebatnya Islam di Indonesia yang sangat mengakomodir hal-hal yang memang itu memudahkan untuk mendakwahkan ajaran Islam itu tidak dihilangkan oleh para penyebar Islam pada waktu itu. Jadi Stono Gedong itu merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Kota Kediri sebagai tempat situs yang digunakan oleh masyarakat baik di zaman pra-Islam, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial ataupun sampai sekarang, bahkan di zaman kemerdekaan dipakai sebagai komplek makam Bupati Kediri. Jadi yang paling utara itu ada komplek Bupati Brebek, gitu ya, yang di situ ada makam dari ibunya, suaminya Ibu kita Kartini, Raden Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, itu ya, Bupati Rembang. Itu di situ makam ibunya. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat bentuk makam ada di komplek pemakaman Bupati Brebek. Jadi di Stono Gedong itu ada beberapa komplek-komplek, ada komplek makam Bupati Brebek dan sebagainya seperti itu. Iya, jadi ini yang menarik sebetulnya. Jadi pertanyaan ini mengingatkan saya di tahun 2002. Jadi pada waktu itu saya masih mahasiswa, saya menjadi asistennya Profesor Habib Mustopo pada waktu itu, diajak beliau atas undangan dari Wali Kota Kediri, Bapak Haji Maskut pada waktu itu, untuk yang sedang menyelenggarakan mencari sejarahnya Syekh Wasil. Karena apapun Stono Gedong itu orang tidak bisa melepaskan dengan tokoh yang sangat terkenal yaitu Syekh Wasil. Dan pada waktu itu hasil dari seminar itu tidak bisa ditemui kata sepakat siapa yang dimakamkan di makam itu dan siapa Mbah Wasil itu. Ya, karena di masyarakat dikenal bahwa Mbah Wasil itu merupakan salah satu tokoh, bahkan dihubungkan dengan Raja Kediri sangat terkenal yaitu Raja Joyoboyo. Bahkan dikatakan bahwa Mbah Wasil ini termasuk salah satu gurunya Joyoboyo, ya, yang dikenal, yang tadi sempat di awal saya sebut hasil dari pembacaan dari Profesor Habib pada waktu itu terkait dengan naskah yang ada di Perpustakaan Nasional yang menyebutkan datangnya seorang Rojo Pendito dari Ngerum yang mengajarkan kitab Musarar kepada Raja Joyoboyo. Ya, jadi dari itulah kemudian dianggap bahwa Syekh Wasil ini merupakan dihubungkan dengan tokoh ini, Maulana Ngali Samsudin ini. Nah, menariknya saya tidak menemukan itu. Ya, jadi saya banyak membaca hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para pakar itu ya. Yang pertama, Stono Gedong itu pernah dikupas oleh di dalam bukunya Thomas Stanford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Inggris. Ya, jadi Indonesia pernah dijajah oleh Inggris. Beliau jugalah yang banyak berjasa menemukan Candi Borobudur. Kebetulan Raffles ini sangat mencintai Jawa, makanya ia membuat buku yang tebal banget itu, ya, yang judulnya History of Java. Uniknya, buku History of Java ini juga sempat menyebut-nyebut, ya, pada waktu kunjungan beliau ke Candi Penataran di Blitar.
itu dia dilapori bahwa di kota Kediri, di tengah-tengah kota Kediri itu ada temuan berserak batu-batu besar, bekas peninggalan Hindu yang sekarang digunakan oleh para pengikutnya Muhammad, begitu di dalam bukunya itu. Ya, yang ini juga saya cross check kan, kebetulan mbah saya juga makamnya di Stonogedong, itu banyak bercerita ke saya, di bawahnya Masjid Stonogedong pada waktu membangun, itu batu-batu kuno itu diuruk di situ. Ya, jadi ini kalau seandainya masjid itu bisa digali lagi dalamnya, wah mungkin batu-batunya banyak di dalam. Itu menurut cerita mbah saya, kebetulan mbah saya itu seorang naib di Stonogedong, ya, yang dulu kebetulan saya banyak diceritani itu ya terkait dengan itu saya hubungkan dengan bukunya History of Java-nya Thomas Stanford Raffles itu. Yang kedua adalah yang menarik ini. Nah, orang inilah yang menjadi penyebab, namanya Louis Charles Damais, seorang ahli epigrafi Islam dari Perancis, yang dia menerbitkan buku yang berjudul ini, saya sempat menuliskannya, judulnya tahun 95, itu Epigrafi dan Sejarah Nusantara. Di buku itu menjelaskan tentang hubungan antara inskripsi di situs Stonogedong dengan seorang syekh dari Arab yang menyebarkan ajaran Islam di Kediri, namun tidak menyebutkan kapan terjadinya. Dan setelah saya lacak, ternyata Louis Charles Damais ini mendasarkan dari kitab Serat Kanda yang dikarang di era zaman Surakarta, Keraton Mataram Surakarta. Ya, jadi yang itu memang dibuat cukup kontroversi tentunya. Jadi karena memang kitab yang diakui sebagai Jongko Joyoboyo, karangan Joyoboyo itu sampai hari ini belum ada yang bisa menemukan ayat asli yang mana. Yang banyak itu banyak saduran-saduran dari Keraton Surakarta. Jadi seperti itu. Itu Louis Charles Damais yang dia mengatakan tentang ada tokoh syekh dari Arab itu. Ya, jadi lah dia menghubungkan jangan-jangan syekh inilah yang dimakamkan di sini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada seorang mahasiswa dari arkeologi dari UI Jakarta tahun 2000 itu pernah penelitian dengan judul Nisan-nisan di Komplek Makam Stonogedong Kediri, yang dia itu mengkomparasikan, membandingkan antara tipe-tipe nisan. Yang terbanyak, bahkan saya juga melihat, karena saya juga pernah membuka mori dari makamnya Mbah Wasil tahun 2002, itu memang kebanyakan di makam Stonogedong itu adalah nisan-nisan tipe Demak. Jadi di dalam ilmu epigrafi Islam, ya, seperti yang ada di dalam disertasinya Profesor Hasan Mu'arif Ambari itu ada beberapa tipologi nisan, ada tipe Demak, ada tipe Troloyo, begitu. Jadi ada tipe-tipenya. Dan yang di Stonogedong itu nisan-nisannya kebanyakan adalah dari nisan tipe Demak, seperti itu. Termasuk dosen saya juga pernah di dalam disertasinya tahun 2000 yang kemudian diterbitkan tahun 2002 itu, beliau meneliti makam-makam kuno di lembah Sungai Brantas, mulai dari Malang, Tulungagung, Blitar, Kediri, Mojokerto. Di pinggiran sungai ini, Sungai Brantas ini, itu banyak makam-makam kuno. Salah satu yang dia beliau adalah Stonogedong. Ya. Dan waktu itu saya diajak kebetulan. Ya, saya diajak, dan waktu itu saya ditugasi untuk, karena saya adalah mahasiswanya beliau yang kebetulan saya alumni MAN sini, MAN 2 Kota Kediri, tentu saya bisa membaca huruf Arab, bisa ngaji, paling tidak begitu. Maka saya diminta membaca. Dan saat itu saya sempat bisa membaca inskripsi yang ada di makam Stonogedong, yang ada di tembok sebelah sebelah utaranya makam Mbah Wasil. Ya, justru para arkeolog itu kalau ke Kediri untuk mengkaji sejarah Islam di Kediri, inskripsi itu yang menjadi fokus, bukan makamnya Mbah Wasil. Itu begitu, karena dari inskripsi itulah akan dikuak sejarahnya. Cuman sayangnya satu, inskripsi itu rusak yang bawah, jadi baris terakhir itu rusak.
Dan ini juga menjadi perdebatan. Di dalam ilmu epigrafi itu ada namanya inskripsi, ada namanya epitaf. Ya, makanya kenapa saya masih mempertanyakan ketokohan Bawasil itu, karena saya membaca dari inskripsi ini. Inskripsi itu ada tulisan lepas, ya. Kalau epitaf itu selalu ada di nisan, menempel di nisan. Permasalahannya adalah inskripsi yang ada di Sunan Gedong ini itu posisinya di tembok, ya, bukan di epitaf. Kalau tulisan itu di epitaf, di nisan, pasti itu adalah makam tokoh, nama tokoh. Ini posisinya di tembok, ya. Dan menurut analisa saya, antara makam Mbah Wasil yang tipe Demak dengan inskripsi itu nggak sejaman. Apalagi dari penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta yang menyebutkan bahwa komplek makam Sunan Gedong itu adalah periode pasca perjanjian Giyanti. Mungkin kalau tahu, Giyanti ada nama perjanjian perpecahan antara Mataram Surakarta dengan Mataram Yogyakarta. Itu tahun 1790-an. Ya, namanya perjanjian Giyanti. Jadi itu tidak terlalu lama. Kalau itu makam yang dibangun pasca Giyanti dari hasil penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta, apakah itu makam Mbah Wasil yang merupakan guru dari Joyoboyo abad ke-12? Kan jauh. Itu seperti itu. Di sini terjadi korelasian antara inskripsi dengan makamnya, kecuali itu makamnya ada di kecuali epitaf itu di nisannya, nempel di nisan, seperti makam-makam para wali di Jawa. Kedua, yang menjadi menarik lagi, yang menjadi perdebatan di kalangan para arkeolog terkait dengan makam Sunan Gedong, tulisan, ya, tulisan inskripsi yang ada di Sunan Gedong itu menyebutkan begini: Hada makom, ya, al-imam, ya, ada makom al-imam, al-kamil, wal-alim, al-fadil, waseh, al-wasil, li-hafidul, li-kitabillahi ta'ala, al-mustakmil, li-syariati Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, as-safi'i madhaban, rusak. Setelah itu rusak, terus baris keempat juga rusak, sampai akhir juga rusak, tapi masih terlihat samar-samar. Kemudian itu masih ada samar, itu tertulis Isrina watis umiatin. Ya, jadi ini menariknya. Di situ ada inskripsi yang saya baca. Menariknya adalah Hada makom. Ya. Padahal saya mempelajari makam-makam kuno di Jawa, Maulana Malik Ibrahim, makam Fatimah binti Maimun di Leran, kemudian makamnya di Raja Samudra Paseh itu, ya, Raja Malikul Saleh, itu selalu tertulis Hada Kobru, bukan Hada Makom. Karena antara makom dengan kobru itu gak sama dalam tata bahasa Arab itu. Ya, nanti bisa dicek di KBBI. Kalau makom itu bisa diartikan tempat, tapi kalau kobru itu kuburan. Makanya semua epitaf itu tertuliskan Hada Kobru, bukan Hada Makom. Ini menariknya. Kemudian berarti kalau itu Hada Makom, berarti itu bukan tempat, orang yang dimakamkan. Ya. Jadi karena itu ada makom. Kalau ada kobru berarti itu memang makamnya. Kemudian menarik lagi adalah sempat tertulis Isrina watis umiatin. Ini yang menjadi polemik. Nanti akan terjawab itu siapa, tempat itu tempat apa. Isrina watis umiatin itu kan berarti 902 sekian. Kalau 902 sekian Hijriah, sayangnya rusak. Sekiannya itu rusak. Maka saya punya asumsi angka itu kan dari 0 sampai 9. Kan tidak ada di atas 9 angka itu. Maka saya hitung kemarin itu, kalau tak buat 92 itu kan rusak. Tak buat 920, 921, 922, 23 sampai 929. Itu ketemu. Saya tambahkan karena di dalam penambangan translate dari Hijriah ke Masehi itu tidak sama para ahli.
ada yang menggunakan 593, 594, 596, ada yang 607 juga sama. Itu anggaplah saya buat 594. Seperti pembacaannya dari orang Prancis itu ketemunya 1524 sampai 1525 ya, atau 1525 sampai 1526. Nah, ada peristiwa apa ini? Ya, ternyata di dalam buku bab Hikayat Hasanuddin abad ke-17 itu disebut-sebut. Seperti juga sumber Portugis juga menyebut bahwa pernah terjadi serangan Demak ke Majapahit. Ya, jadi yang dipimpin oleh Imam Masjid Demak ya sebanyak 3 kali. Yang serangan pertama, kedua, pertama gagal. Serangan kedua bahkan panglimanya meninggal, namanya Rahmatullah. Dan ternyata begitu saya cari siapa Rahmatullah ini, dia adalah Sunan Ngudung yang makamnya ada di belakang Masjid Demak. Dan Sunan Ngudung itu adalah bapaknya Sunan Kudus, Ja'far Shadiq. Ya, baru Majapahit itu jebol di serangan ketiga itu dipimpin oleh Imam Masjid Demak yang kelima, namanya Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus itu Imam Masjid Demak. Ya, jadi dan menariknya Demak menyerang Majapahit itu Majapahit yang mana? Ternyata saya membaca dari berbagai pendapat para sarjana-sarjana yang meneliti terkait dengan akhir Majapahit. Ternyata Majapahit yang dimaksud bukan Majapahit yang ada di Trowulan Mojokerto, tetapi adalah Majapahit yang sudah pindah ke Kediri, yang dikenal dengan namanya Kerajaan Wilwatikta Jenggala Kediri Batara Ikling. Ya, itu yang diserang. Nah, berarti yang menaklukkan Majapahit yang saat itu di Kediri siapa? Sunan Kudus. Ini berbeda dengan naskah Serat Babat Kediri yang menyebut Sunan Bonang. Ya, jadi itu ada di Hikayat Hasanuddin abad 17. Artinya, pertanyaannya adalah kalau begitu inskripsi itu inskripsi apa? Kalau dia hada makom, tentu dia bukan makam, bukan kuburan, ya, kecuali hada kobru, itu makam, itu kuburan. Berarti itu adalah tempat yang dibangun oleh siapa? Kemungkinan besar adalah tugu peringatan kemenangan penaklukan Demak atas Majapahit yang di Kediri yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Jadi tadi saya sebutkan ada semacam bukti contoh ini ya. Ini adalah inskripsi yang ditemukan di Sonogedong yang ada di makamnya Mbah Wasil yang ada di tembok sebelah utara itu hampir sama dengan bentuk tulisan yang ada di yang pernah ditemukan waktu penggalian penggalian Masjid Kudus ya, waktu pembangunan itu hampir sama ini bentuknya. Ya, ini adalah inskripsi bergaya huruf Arab Kufi namanya, ya, hampir sama. Jadi saya kemudian mengkaitkan kalau begitu bahwa inskripsi yang ada di makam Sonogedong itu memang adalah sebuah tugu peringatan. Nggak tahu peringatan apa, itu ada sebuah tugu peringatan entah kemenangan penaklukan Demak atas Kediri yang waktu itu menjadi ibu kota Majapahit, ataukah itu adalah mengenang kematian dari bapaknya Sunan Kudus, saya juga tidak tahu. Artinya yang jelas bahwa inskripsi itu merupakan sebuah tugu peringatan seperti itu, karena sesuai dengan makna hada makom, bukan hada kobru. Yang kedua, mungkin bisa kita lihat dari bentuk gapura yang ada di makam Mbah Wasil ini ya, ini bentuk gapuranya itu hampir sama dengan gapura yang saya lihat langsung di Masjid Kudus yang ada di tengah itu. Jadi di dalamnya Masjid Kudus itu ada gapura yang dibiarkan, itu ada peninggalan lama ya yang ada di dalam halaman utama Masjid Kudus. Itu ada pintu gerbang ini di dalam apa namanya masjid yang sangat dikeramatkan, yang
orang-orang tidak boleh semaunya melewati pintu gerbang itu ya. Jadi saya pikir kalau terkait dengan mitos melewati pintu gerbang yang dikeramatkan banyak sekali itu ya. Di Mojokerto itu ada Candi Bajang Ratu, itu haram dilewati oleh pejabat Pemkab Mojokerto itu ya. Atau di Kediri nggak boleh didatangi pejabat dari Jakarta, itu mitosnya seperti itu. Jadi ini hampir sama bentuk gapura paduraksa ya. Jadi ada dua jenis gapura ya di dalam kajian arsitektur bangunan-bangunan Hindu Buddha yang nanti juga akan banyak diadopsi juga oleh beberapa bangunan-bangunan suci pada masa Islam gitu ya. Ada gapura paduraksa seperti ini, yang mana orang kalau memasuki gapura ini berarti dia sudah masuk ke tempat suci. Jadi orang perempuan yang menstruasi tidak boleh masuk. Ada gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar itu atau disebut gapura Candi Belah, yang terbelah jadi dua itu. Itu namanya Candi Bentar, yang orang yang masuk ke tempat itu masih dalam kondisi tempat yang masih profan, yang belum sakral ataupun belum suci. Jadi itu beberapa bukti-bukti ya, meskipun ini merupakan tinjauan yang saya lakukan terkait dengan makam Stono Gedong, utamanya situs Stono Gedong, dan lebih-lebih terkait dengan polemik dari tokoh Mbah Wasil. Artinya saya pribadi terutama sebagai orang yang berkecimpung di dalam kajian-kajian sejarah Kediri, itu sebagai bentuk upaya, dan kami tidak bermaksud kemudian mengatakan oh kalau begitu Mbah Wasil tidak ada, bukan itu. Artinya kalau masalah sudah keyakinan itu kan orang tidak bisa merubah begitu saja. Artinya kalau masyarakat meyakini itu adalah seorang ulama yang alim, yang alamah, yang menjadi ulama sebagai penerus seperti yang ada di inskripsi itu, sebagai penerus syariat Nabi, yang li hafidali kitabillah, penghafal kitab Allah, tentunya itu adalah bukan makam orang sembarangan. Artinya saya melakukan kajian ini dari tinjauan akademik, tapi kalau masyarakat meyakini bahwa itu memang merupakan tokoh yang sangat diyakini, monggo kalau memang ingin berdoa di sana. Artinya ini hanya seperti bentuk upaya saya untuk mencari sebagai bentuk kontribusi saya terkait dengan sejarah Islam yang ada di Kediri. Tentu apa yang saya lakukan ini merupakan hanya dari sudut tinjauan keilmuan akademik. Artinya kalau bisa kita bicara keilmuan, tentunya semua serba relatif. Jadi itu sekali lagi terima kasih saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri saya mengucapkan selamat bagi masyarakat di Kota Kediri, terutama di Kelurahan Stono Gedong, atas kegiatan haul dari Syekh Wasil Samsudin. Semoga ketokohan beliau, apa yang menjadi impian beliau, merupakan seorang diyakini menjadi seorang ulama bagi masyarakat Kediri. Tentu kita sebagai masyarakat Kediri tentunya semoga kita mendapat keberkahan dari apa yang diyakini oleh masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini merupakan hanya sebuah tinjauan akademik gitu ya. Artinya kalaupun data baru nanti akan muncul, ya tentunya kita perlu untuk menyampaikan data-data itu bagi masyarakat yang kemudian punya alternatif, punya keyakinan lain terkait dengan apa yang saya sampaikan. Itu merupakan suatu hal yang sangat biasa menurut saya. Artinya di dalam keilmuan perbedaan itu sangat dipahami. Mungkin itu, sekali lagi selamat haul dari Mbah Syekh Wasil Samsudin. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.